Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tugas review dari jurnal. Yang beranggotakan kelompok, yang pertama Yasinta Fajar Utami, yang kedua Lajuardi yang Harajapit, yang ketiga Bambang Budiono, yang keempat Muhammad Yulfan. Sebuah studi implementasi pemeliharaan produktif total. Makalah ini berfokus pada studi pemeliharaan produktif total di 3 perusahaan. Di 3 perusahaan, manajemen senior telah mendukung TPM dan membentuk struktur organisasi yang sesuai untuk memfasilitasi implementasinya. Yang kedua, implikasi praktis. Makalah ini merinci untuk praktisi bagaimana 3 perusahaan telah mendekati penerapan TPM. Dari data yang diberikan, praktisi dapat memahami pentingnya infrastruktur yang relevan, khususnya peran yang dimainkan oleh koordinator TPM dan jenis pelatihan yang diperlukan untuk berbagai tingkat hierarki organisasi. Pengantar. Orang Jepang berdasarkan pendekatan terencana untuk pemeliharaan preventif mengembangkan konsep pemeliharaan produktif total. Institute of Plant Engineering dibentuk pada tahun 1969 yang merupakan pendahuluan dari Japan Institute of Plant Maintenance. Nippon Denso tentang masalah PM. Dan ketika perusahaan memutuskan untuk mengubah peran operator untuk memungkinkan mereka melakukan perawatan rutin, ini adalah awal dari TPM. Tajri dan Gotah menunjukkan bahwa sementara TPM dikomunikasikan ke seluruh Jepang, hanya sejumlah kecil pabrik yang menerima tantangan tersebut. Meskipun ada sejumlah publikasi tentang masalah ini, hanya ada sedikit studi dan analisis empiris. Dalam meringkas temuan utama studi ini, analisis komparatif dari pendekatan yang berbeda disajikan. Studi dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dengan personel kunci, pencatatan pertemuan TPM, dan analisis dokumentasi perusahaan. Oke, yang pertama, perusahaan A. Pada saat analisis ini dilakukan, terdapat gap antara aktivitas perusahaan A dengan sasaran strategis grup. Perusahaan A juga mengalami tingkat keterampilan yang tidak memadai. Partisipan, karyawan yang rendah dalam urusannya, dan kurangnya penerapan metodologi perbaikan berkelanjutan yang tepat. Perusahaan A memutuskan untuk menerapkan TPM. Proses TPM. Sebuah komite pengarah TPM dibentuk dengan rekrut lokasi sebagai ketua dan produksi. Pemeliharaan sumber daya manusia dan manajemen dan manajer peningkatan berkelanjutan sebagai anggota. Bersama dengan perwakilan serikat pekerja, perusahaan menganalisis 6 kerugian besar menurut metodologi Nakajima dan menggunakan ukuran efektivitas peralatan secara keseluruhan untuk menetapkan target guna mengurangi kerugian ini. Proses pemeliharaan otonom memberi perusahaan perubahan terbesar pada budaya dan kompetensi organisasi. Perusahaan mengikuti 7 langkah
pemeliharaan otonom Nakajima, dan selama langkah pertama pembersihan dan penandaan yang dilakukan dalam 2 tahun pertama, mereka menghasilkan 11.600 penanda. Untuk memprioritaskan kegiatan perbaikan, perusahaan mengadopsi sistem klarifikasi ABC yang serupa dengan yang dirinci oleh Suzuki. Dengan penerapan pemeliharaan otonom, perubahan bertahap dari pemeliharaan rusak ke pemeliharaan terencana, preventif dan prediktif tercapai. Dengan perubahan konsekuensial pada organisasi dan pengoperasian. Fungsi pemeliharaan, semua manajer dilatih dalam TPM dan pengetahuan ini membantu mereka untuk mendukung dorongan TPM yang kuat dan dari manajemen senior sehingga lantai pabrik. Operator dilatih terutama tentang teknik perawatan otonom. Skema saran perusahaan dihapus setelah tim manajemen memutuskan bahwa hal itu menghambat kemajuan TPM. Koordinator TPM. Perusahaan masih memiliki koordinator, tetapi pemimpin sel melakukan sebagian besar pekerjaan fasilitasi. Yang kedua, perusahaan B. 30.000 orang dipekerjakan di 160 pabriknya di seluruh dunia. Pabrik yang menjadi fokus penelitian pertama kali dibuka pada 1950-an. Pada tahun 1990, pabrik sedang menuju penutupan, dan sebagai konsekuensinya, memutuskan pada tahun 1991 untuk menerapkan manajemen kualitas total dan diikuti dengan TPM pada tahun 1994. Proyek TPM difokuskan pada analisis kemacetan yang dilakukan di pabrik. TPM Excellence First kategori dicapai pada tanggal ini. Perusahaan telah menggunakan 7 pilar TPM dalam pelaksanaan TPM. Setiap pilar memiliki 7 langkah yang berorientasi pada siklus plan Docek dan telah mengalokasikan pilar champion. 7 langkah pemeliharaan otonom Nakajima diikuti oleh perusahaan B dan mereka juga memperkenalkan pemeliharaan terencana. Pemeliharaan kualitas digunakan untuk menghilangkan cacat dengan pengaturan dan pengendalian kondisi peralatan. Proses tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan hubungan antara karakteristik produk utama dengan proses produksi. Pendekatan manajemen peralatan awal Nakajima digunakan sebagai proses terstruktur antara pabrik produksi dan mereka yang bertanggung jawab untuk membeli dan atau merancang peralatan baru. Dengan ini, pengalaman manufaktur produk dan proses dikumpulkan dan didokumentasikan, kemudian peralatan baru dikembangkan. Perusahaan J. Pada pertengahan 1980-an, sebuah perusahaan Jepang membeli 60% saham di perusahaan tersebut. Dan pada akhir 1980-an, ini telah meningkatkan menjadi 99%. Proses TPM dan stabilitas untuk pabrik dengan menjamin pekerjaan semua orang selama 3 tahun. Pada akhir 1980-an, perusahaan menggunakan 3 pilar, TPM 5S, OEE, dan motivasi yang fokusnya adalah menghilangkan kerugian dalam kualitas, biaya, dan pengiriman. Dari tahun 1992 hingga 1994, perusahaan C mengembangkan pendekatan TPM untuk mencakup kantor, pemeliharaan otonom, dan pemeliharaan terencana. Proses TPM. Ketika TPM diluncurkan, perusahaan menunjukkan tim TPM yang terdiri dari 12 fasilitator atau koordinator yang melapor langsung kepada presiden pabrik. Mereka menggunakan penyebaran biaya untuk mengidentifikasi area perbaikan. Perusahaan sekarang fokus pada bagaimana mencapai keseimbangan yang optimal dan aliran one space. Perusahaan mengikuti 7 langkah pemeliharaan otonom Nakajima.
Keberhasilan perusahaan ditunjukkan oleh fakta bahwa tahun 1999 hanya terjadi 877 kerusakan dengan durasi lebih dari 5 menit yang dialami pada 1.123 mesin mereka dan waktu rata-rata antara kerusakan adalah 1,3 tahun. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kombinasi OEE dan keseimbangan lini. Dan ini menghasilkan sistem klarifikasi ABC yang memprioritaskan mesin untuk produk dan pemeliharaan. Jumlah staf pemeliharaan juga berkurang. Indikasi komitmen terhadap ketenaga kerja adalah 300 operator. Dikirim ke Jepang selama 3 bulan untuk bekerja sama dengan rekan-rekan mereka. TPM tidak hanya dimanfaatkan di lantai pabrik, tetapi juga di lingkungan kantor, di mana 30% kegiatan administrasi ditiadakan. Ketika TPM pertama kali diluncurkan, tim TPM yang terdiri dari 12 fasilitator atau koordinator ditunjuk, dan pada saat itu mendukung 1.400 karyawan. Perusahaan tidak serius tentang perubahan. Implementasi TPM difasilitasi oleh sedikitnya jumlah lapisan manajemen di setiap perusahaan. Mereka juga mengikuti 7 langkah pemeliharaan otonom Nakajima dan menggunakan pendekatan yang direkomendasikan GPM. Perusahaan A meraih penghargaan GPM pada tahun 1995, perusahaan B pada tahun 1998, dan perusahaan C pada tahun 1994. Fokus yang kuat pada pelatihan semua personel terlihat jelas di ketiga perusahaan. Inilah alasan utama mengapa mereka menggunakan sistem klasifikasi mesin ABC untuk membantu mereka memutuskan prioritas perbaikan dan pemeliharaan. Perusahaan B di sisi lain menggunakan analisis kemacetan untuk menentukan area untuk perbaikan terfokus. Perusahaan A dan C telah menggunakan koordinator atau fasilitator TPM untuk membantu menerapkan TPM di pabrik mereka. Perusahaan A memperkerjakan 3 koordinator TPM untuk 700 karyawan. 700 karyawan mereka dan perusahaan C 12 untuk 1.400 karyawan mereka. Di sisi lain, perusahaan B dengan hanya 130 karyawan hanya memiliki manajer kinerja kelas dunia untuk menetapkan TPM. Sekian dari kelompok saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.